Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tema sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang ditorahkan oleh para ulama. Para pendengar rahimakumullah, di antara salah satu adat kebiasaan bangsa Arab adalah memiliki kebiasaan mencarikan ibu susuan bagi seorang bayi yang dia baru lahir. Dan begitupun dengan bayi baginda Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya, beliau pun juga memiliki ibu susuan. Dalam salah satu riwayatnya, Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa setelah bayi Nabi Muhammad SAW lahir, kakeknya bernama Abdul Muthalib, beliau mencarikan seorang ibu susuan yang tentu dengan pilihan yang sangatlah tepat, dengan pilihan yang mana tidak semena-mena menunjuk salah satu. Dalam hal ini Abdul Muthalib memilih dari salah satu orang dari perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah bintu Abu Zu'aib, ataupun yang kerap dikenal dengan nama Halimah As-Sa'diyah. Inilah salah satu sosok daripada seorang sahabiyah yang memiliki jerih payah ataupun memiliki peran andil daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih ada pada masa kecilnya. Para pendengar rahimakumullah, di antara salah satu tujuan kenapa orang-orang Arab memiliki adat untuk menyusukan anak bayinya kepada orang lain adalah, di antaranya disebutkan ada 3 tujuan. Yang pertama adalah supaya bayi-bayi mereka memiliki kefasihan lidah Arab yang diwarisi daripada ibu susuannya. Dan dalam hal ini ibu susuan itu lebih kepada dipilih orang-orang yang berada pada perdesaan yang ada di perkampungan Arab. Adapun disebutkan sebagai Nisaul Badawi ataupun orang-orang perkampungan di penduduk Mekah ataupun yang sekitarnya. Jadi salah satunya adalah sebagai sarana agar kefasihan lisan Arab dari ibu susuannya mengalir kepada anak yang dia susui. Dan yang kedua adalah untuk sebagai sarana memelihara kesehatan sang jabang bayi tadi. Jadi disinilah tentang bagaimana ketika di Makkah, ketika umumnya dan di beberapa daerah yang lainnya, itu ketika tertimpa salah satu penyakit mungkin, maka mereka memilih seorang ibu untuk dijadikan sebagai susuan daripada anaknya, sebagai upaya memelihara kesehatan daripada orang yang hendak menyusui anaknya tadi. Dan yang ketiga adalah di antara tujuannya sebagai supaya mereka, bayi-bayi mereka memiliki kekuatan ataupun memiliki kekebalan tubuh sebagaimana orang Arab pada umumnya, yang akan mereka warisi daripada ibu susuan mereka. Para pendengar rahimakumullah, berbicara tentang ibu susuan, salah satu tujuan daripada seorang ibu yang menyusui selain untuk memberikan kebaikan kepada si bayi, juga sebagai sarana mencari nafkah daripada usaha mereka dalam menyusui anak-anak.
Dalam salah satu riwayatnya, Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya ketika dalam salah satu riwayatnya Al-Baihaqi menyebutkan bahwasanya ketika Abdul Muthalib menunjuk Halimah sebagai ibu susuan daripada Nabi Muhammad SAW ketika kecil adalah ketika itu Halimah sempat seakan mengelak ataupun enggan untuk menerima bayi Muhammad sebagai anak susuannya. Karena apa? Pertama, karena pada kala itu masyarakat Arab sedang dilanda oleh masa paceklik, di mana pada kala itu tidak didapati satu hewan gembalaan kecuali semuanya akan ada dalam kondisi kekeringan yang menimpa hewan mereka, diri mereka, menimpa juga dengan air dan lain sebagainya, itu mengalami kekeringan yang sangatlah parah. Lain dari hal itu, Halimah juga enggan untuk menerima Muhammad sebagai bayi susuannya. Karena apa? Muhammad adalah seorang bayi yang merupakan anak yang yatim pada kala itu. Karena apa? Pada kala itu bapak dari Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib, sudah tidak ada ataupun sudah meninggal dunia. Maka Halimah mengkhawatirkan tentang berapakah upah yang akan aku ambil dari bayi Muhammad ini. Dan lanjut laun, maka setelah Halimah tidak menemui adanya bayi susuan lagi, maka dengan lapang dada Halimah pun menerima Muhammad sebagai bayi yang hendak ia susui. Para pendengar rahimakumullah, disinilah bagaimana sosok seorang Halimah As-Sa'diyah ketika di awal mula menerima Muhammad SAW yang kecil sebagai seorang bayi yang hendak ia susui. Berkenaan dengan Halimah As-Sa'diyah, Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya setelah Halimah menerima Muhammad sebagai anak susuannya, maka seperti hal menakjubkan, banyak keberkahan-keberkahan yang didapati oleh Halimah dan keluarganya setelah Muhammad ada di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan beliau menyebutkan di antara kelebihannya adalah Halimah memiliki beberapa gembalaan hewan, dan setelah beberapa saat menerima Muhammad sebagai anak susuan, maka di antara keberkahan yang mana diterima oleh Halimah adalah ketika setelah Muhammad ada di tengah-tengah keluarga mereka, maka tiba-tiba keberkahan turun kepada keluarga Halimah. Salah satunya adalah gembalaan milik Halimah tiba-tiba memiliki kandungan susu yang sangatlah banyak, yang mana pada kala itu tidak didapati satupun hewan di tanah Arab pada kala itu, kecuali semuanya adalah sedang kekeringan ataupun tidak memiliki kelebihan susu dalam kandungan hewan tersebut. Dan di sini disebutkan milik Halimah, gembalaan milik Halimah itu memiliki susu bahkan itu sangat penuh, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan selanjutnya keberkahan turun pada diri Halimah, yang mana didapati diri Halimah As-Sa'diyah ini setelah menerima Muhammad sebagai bayi susuannya, maka dia menjadi seorang ibu susuan yang kuat dalam segi jasmani untuk menyusui bayi Muhammad SAW. Dan begitupun keberkahan senantiasa turun kepada keluarga Halimah sampai nanti ketika Muhammad berumur 5 tahun,
setelah terjadi kejadian yang menggemparkan keluarga Halimah dan keluarga Muhammad, yaitu peristiwa dibelahnya dada Muhammad dan disucikan oleh malaikat. Maka setelah peristiwa itu Halimah As-Sa'diyah mengembalikan bayi Muhammad kepada pangkuan Ibunda Aminah untuk dilanjutkan pengasuhannya oleh ibunda kandung daripada Nabi Muhammad SAW. Para pendengar rahimakumullah, lain daripada sosok seorang Halimah As-Sa'diyah, dikenal juga seorang sahabiyah yang bernama Ummu Aiman, yaitu seorang hamba sahaya yang diwarisi Nabi Muhammad SAW dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Berkenaan dengan sosok Ummu Aiman, beliau adalah seorang budak perempuan yang bernama Barokah ataupun Barokah bin Sa'labah, seorang perempuan yang mana menyaksikan kelahiran baginda Nabi, ikut daripada usaha mengasuh Muhammad sejak lahirnya, dan beliau juga seorang yang memiliki peranan besar terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan rihlahnya, yaitu oleh Nabi Muhammad, Ibunda Aminah, dan dirinya sendiri. Para pendengar rahimakumullah, lain daripada sosok seorang Halimah As-Sa'diyah, di masa kecil Nabi Muhammad SAW dikenal juga seorang sahabiyah mulia yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman yang mana salah seorang hamba sahaya yang ikut dalam membantu Ibunda Aminah dalam mengasuh Nabi Muhammad SAW ketika di masa kecilnya. Dari riwayat Ibnu Al-Jauzi, beliau menyebutkan bahwasanya Ummu Aiman adalah seorang wanita hamba sahaya yang memiliki nama asli Barokah, Barokah bin Sa'labah, seorang hamba sahaya yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi sebagai seorang budak yang diwarisi Nabi Muhammad SAW daripada ayah beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan dialah seorang sahabiyah yang mana memiliki andil dalam pengasuhan Nabi Muhammad ketika di masa kecil, dan dialah sosok seorang sahabiyah yang memiliki peran penting, saksi mata ketika Ibunda Aminah meninggal dunia ketika di perjalanan berziarah kepada makam suaminya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Para pendengar rahimakumullah, hari berganti, tahun berlalu, ketika Muhammad SAW telah menginjak pada umur yang ke-25, tibalah masa di mana beliau hendak menikah. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau pun membebaskan Barokah bin Sa'labah sebagai seorang wanita yang sudah bebas daripada perbudakan. Dan setelah itu sosok Barokah bin Sa'labah memiliki julukan baru, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman sebagai arti ibu daripada Aiman, seorang anak yang mana dia peroleh dari pernikahan antara Ummu Aiman dengan Ubaid bin Al-Harith. Dan berkenaan dengan sosok Ummu Aiman, memiliki cerita yang unik, yang menakjubkan ketika dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi,
beliau menyatakan bahwasanya ketika Ummu Aiman hijrah ke Madinah, ia tidak membawa bekal. Sampai pada suatu saat ketika di perjalanan udara mulai semakin panas, saat dimana Ummu Aiman merasakan kelelahan, merasakan kehausan dan dahaga yang sangatlah terasa oleh sosok seorang Ummu Aiman ini, sampai dikatakan pada saat itu tiba-tiba ada hal menakjubkan yang terjadi. Dan ketika Ummu Aiman berada pada kondisi yang berat tersebut, terjadi sebuah hal yang menakjubkan. Tiba-tiba ia mendengar lentingan suara dari ketinggian langit. Dan tiba-tiba ketika ia menolehkan wajahnya ke langit, didapatinya ada satu timba air yang datang dari langit, dan tali timbanya berwarna putih. Dan tatkala itu pun ia terkejut dan ia pun berusaha untuk mengambil air tersebut dengan kedua tangannya. Dia pegang dan kemudian dia minum hingga merasa puas. Dan tatkala itu, setelah kejadian tersebut, maka ia mengatakan, tidaklah aku berpuasa di siang hari yang sangat panas, kecuali aku tidak merasakan dahaga lagi, yaitu setelah aku meminum air tersebut. Dan setibanya di Madinah, di mana anak dan suaminya telah meninggal dunia, telah syahid di medan perang, maka Ummu Aiman dinikahi oleh seorang sahabat muda yang bernama Zaid bin Harisah, yang darinya lahirlah seorang anak muda yang sangat terkenal bernama Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang memimpin sebuah peperangan di Syam, yang dia membawai para sahabat senior seperti Umar bin Khattab dan yang lain sebagainya. Dan Usamah bin Zaid juga memiliki julukan daripada Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Hib bin Al-Hib, yang berarti kekasih daripada putra kekasih. Dan inilah tentang dua sosok daripada ibunda pengasuh Nabi Muhammad SAW ketika di masa kecilnya, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Ummu Aiman. Dan yang keduanya memiliki peran besar dalam pengasuhan baginda Nabi ketika di masa kecilnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.